Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang di program Ngobrol Intelektual. Nah, kali ini Ritma punya program baru nih yang mungkin akan terus berlanjut dan tentunya akan buat kalian terus mantauin IG ya, dan semua dari media-media Ritma. Nah, kali ini di program ini tentu kita akan bahas mengenai hal-hal yang lagi pro dan kontra, baik dalam bidang intelektual dan akademisi, utamanya di UIN Al-Adin Makassar. Nah, kali ini teman-teman semuanya, kami Ritma ngundang nih narasumber yang tentunya terpercaya dan akan memberikan kita sudut-sudut pandang yang berbeda tentunya dari berita-berita yang di luar sana. Nah, kali ini saya mau sapa dulu Kak Fadlan El Nasr. Saya mau panggil Kak Bang Ustadz nih atau Kak Fadlan saja. Kak Fadlan saja. Ya. Kak Fadlan. Selamat siang Kak Fadlan. Selamat sore ya. Sudah sore nih. Sudah sore ya. Sore. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ya. Jadi benar ya. Saya pengen cerita sedikit dengan Kak Fadlan ini. Saya sangat kenal beliau dari masuk awal UIN. Dia pembina di UKM Ritma sekaligus dan bahkan mentor saya juga nih di salah satu beasiswa yang saya tempuh. Nah, makanya tadi saya agak sungkan manggil Kak sebenarnya. Iya. Jadi ya Kak Fadlan, dari UKM Ritma ini kita ingin bahas mengenai yang lagi sebenarnya agak tren, tapi sudah sebenarnya beberapa bulan ini sudah banyak dibahas. Tapi kami ingin cross check nih dari sisi UIN Al-Adin Makassar, karena Kak Fadlan ini pekerjaannya ya itu staf ahli rektor, Masya Allah. Kemudian juga merupakan, dia punya yayasan ya, Nalarasa ya, Nalarasa. Nah, nanti akan kita ulik lebih banyak. Tapi sebelumnya yang saya ingin kasih pengantar, ketika Kak Fadlan dengar nih kabar bahwa ada penghapusan skripsi dari kebijakan Kemendikbud, ya, itu gimana nih responnya? Ya. Sebelumnya ada kebijakan yang sebenarnya mirip. Iya. Ketika Nadiem Makarim itu menghapus UN. Oh iya benar, 2020 kan. Saya termasuk orang yang sepakat dengan itu dan termasuk orang yang bahagia. Kenapa? Karena apa ya? Ujian nasional itu kalau mau buka-bukaan, Iya. itu kan saat siswa mengerjakan soal yang kasih kunci jawaban siapa sih? Benar sih. Sudah jadi rahasia umum itu. Iya benar. Sehingga sebenarnya sejak saat itulah kita diajarkan untuk tidak jujur pada diri sendiri. Jadi salah satu sebenarnya cita-cita pendidikan itu kan membentuk moral anak bangsa. Selain agenda pencerdasan, hal yang paling penting itu soal moralitas. Nah, moralitas itu kan selalu dimulai dari integritas. Integritas itu dalam kata lain itu kejujuran. Dan hal yang harus selalu kita refleksikan, mampukah kita jujur pada diri kita sendiri? Mampukah kita jujur pada kemampuan betul diri kita sendiri? Terkadang sangat dipaksakan dan menghalalkan sejarah. Padahal kan dalam pendidikan standarisasi. Salah itu bagian dari proses, tapi bohong itu pelanggaran besar terhadap moral, terhadap norma, mau dilihat dari sudut pandang apapun. Jadi kadang itu karena itu sudah menjadi praktik yang dibiasakan, sehingga kita ini menjadi manusia yang seringkali lebih baik bohong daripada salah. Padahal salah itu tidak dosa loh kalau kita menggunakan perspektif agama. Salah itu bukan dosa, tapi bohong itu sudah pasti dosa. Nah, sehingga itu soal sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus. Dan kadang praktik-praktik koruptif seperti itu akhirnya yang kemudian memunculkan mentalitas korup juga. Nah, misalnya nih kalau kita masuk nih berkaca kepada dunia kemahasiswaan, saya itu sering bilang begini, mahasiswa itu adalah satu kelompok dalam masyarakat yang sering mendaku sebagai komunitas terdidik terpelajar. Nah, terdidik terpelajar itu kan seringkali justru itu bertentangan dengan realitas yang ada.
saat ada mahasiswa yang Iya. misalnya bicara soal keadilan, Iya. soal kebenaran, soal anti kekerasan, soal anti penindasan, toh yang banyak melakukan itu mahasiswa itu sendiri. Sama Mbak ya. Iya kan? Kita misalnya teriak anti penindasan tuh. Kita memperjuangkan keadilan. Loh, setiap penerimaan mahasiswa baru kan ada kasus-kasus manipulatif Ya, gitu. pungli banyak ya. Ada kasus-kasus di mana kita memperdaya orang, Iya. kita menindas orang, kita sebenarnya tidak memanusiakan orang. Nah, itu semua berasal dari kebiasaan sebenarnya. Karena kita sudah terbiasa untuk manipulatif, sehingga tindakan-tindakan manipulatif itu menjadi sesuatu yang tidak lagi punya ketika kita melakukannya, kita merasa itu sesuatu yang normal, jadi dinormalisasi hal-hal manipulatif itu. Nah, ketika memang tidak ada gebrakan-gebrakan, tidak ada yang bisa mendobrak tembok-tembok itu, nah kita akan terus-menerus berada dalam lingkaran setan itu. Nah, soal skripsi misalnya, sebenarnya yang penting itu bukan soal penghapusan atau tidaknya skripsi, tapi selama ini sebenarnya dampaknya skripsi itu apa? Benar. Kita bicara dampak, bicara impact. Betul tidak orang-orang membuat skripsi itu, anggaplah 70-80% itu berasal dari isi kepalanya sendiri. Atau jangan sampai teman-teman sendirilah yang jawab nih ya, jangan sampai itu juga skripsi itu melanggengkan praktik koruptif, manipulatif. Saat kita menciptakan karya tulis, sebenarnya bukan karya tulis kita. Nah, itu kan sebenarnya sudah ada Turnitin apa segala macam ya. Tetapi kan saat manusia itu dalam situasi terdesak, itu apapun bisa dilabrak. Lewat sih. Bisa melabrak apapun itu. Nah, sehingga ide Nadiem Makarim itu sebenarnya bukan soal kita sepakat apa tidak sepakat semata-mata, tapi soal kalau tidak ada skripsi lalu apa? Misalnya disiplin-disiplin keilmuan yang ada itu kan, yang tadi saya katakan paling tidak kan kalau di Winalaudin kan ada 3 nih bidang utama tuh, keagamaan, sosial humaniora, dan sains. Nah, tinggal nanti memang perlu di breakthrough, perlu perlu di breakdown secara lebih detail. Misalnya kalau bukan skripsi lalu apa? Atau skripsi itu tidak lagi menjadi kewajiban, tapi opsional. Jadi nanti, ada pilihan nih, mahasiswa bisa milih. Saat orang ingin menyelesaikan studi misalnya di kampus itu, ada beberapa opsi yang menjadi menjadi tawaran dan bisa dipilih sesuai dengan yang tadi itu. Kita mau memberi dampak apa, impact apa yang kita mau berikan, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain, untuk masyarakat, kira-kira begitu. Wah, menarik bahwa memang berarti sangat suka sih sebenarnya dengan kebijakan hal seperti ini yang membuat sebenarnya dari Kak Fadlan sendiri resah terhadap itu tadi, integritas yang disandang oleh mahasiswa dan siswa sendiri pada saat UN itu sudah terbukti. Tetapi banyak nih yang tersebar juga di beranda-beranda saya nih ya, FYP tuh gini, Kak. Ini kan UIN ke Kementerian Agama nih. Nah, kemudian yang beri kebijakan ini Nadiem Makarim selaku Kementerian Pendidikan. Nah, emangnya UIN ini itu kebijakannya ngikut apa enggak sih sebenarnya? Sebenarnya kan nanti diatur lewat permen. Ketika misalnya ada kebijakan Kementerian Agama yang itu bisa diterapkan di lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama, itu kan nanti bisa bisa muncul kebijakan itu lewat permen atau lewat regulasi-regulasi yang ada di tingkat kementerian. Jadi itu bisa saja terjadi. Nah, tetapi dalam seiring waktunya yang pembahasan ini dan kebijakan itu, apakah dari Kementerian Agama sendiri ataukah dari pimpinan Winaludi Makassar itu sudah munculkan isu-isu itu dan mengarah ke situ juga atau belum? Sebenarnya kalau narasi ini kan memang wacana ini baru keluar dari Agustus kemarin. Mas Menteri Pendidikan. Nah, tetapi yang paling penting sebenarnya ketika wacana itu digulirkan, yang harusnya menjadikan wacana itu sebagai diskursus publik itu kita ini sebagai mahasiswa,
sebagai kalangan akademisi sebelum kebijakan itu betul-betul diketuk palu menjadi regulasi. Lo kan penting itu menjadi diskursus publik dulu. Kita diskusikan sama-sama, kita kaji sama-sama, dari hasil kajian dan diskusi kita itu kan bisa jadi input tuh, bisa jadi rekomendasi nanti ke pemerintah. Nah, sayangnya misalnya kalau wacana ini itu tidak jadi diskursus publik, hanya menjadi pro dan kontra semata-mata yang tidak pernah dikaji secara jernih gitu. Nah, tentu saya mengharapkan, sangat mengharapkan lembaga-lembaga kemahasiswaan itu aktif menciptakan ruang-ruang diskursus publik itu. Bagaimana banyak hal sebenarnya yang terjadi di negara kita itu kan, yang pertama-tama harus merespons itu kita sebagai kalangan terpelajar terdidik. Kenapa? Karena ada banyak masalah yang harus didudukkan secara jernih, gitu, didiskusikan, dikembangkan sebagai sesuatu yang bisa jadi akan melahirkan banyak sekali gagasan dan ide-ide baru yang nanti dalam tataran pemerintah misalnya itu bisa menjadi tadi yang saya katakan input dan rekomendasi yang akan bisa dieksekusi lewat regulasi itu. Nah, jadi tugas kita sebenarnya itu memang menghidupkan diskursus publik gitu. Isu-isu yang berkembang itu dikaji menggunakan perspektif ilmu pengetahuan, karena kita ini kan kampus menjadi laboratorium ilmu pengetahuan. Nah, isu-isu harus dikaji menggunakan piranti ilmu pengetahuan itu. Nah, itulah mungkin salah satu alasannya kenapa dulu saya berjuang untuk merintis UKM Ritma. Karena ada kegelisahan, kadang wacana dan isu itu tidak menjadi sesuatu yang mendorong nalar kritis kita agar dia menjadi diskursus ilmu pengetahuan, bukan semata-mata sentimen pro dan kontra, yang kadang itu emosional. Nah, kita berusaha agar permasalahan-permasalahan di bangsa ini kita turut andil, minimal ya menjadikan permasalahan-permasalahan itu sebagai bahan refleksi kita, bahan diskusi. Nah, suatu ketika nanti misalnya kita punya wewenang, atau misalnya kita punya peluang, punya ruang, skripsi ini itu sebenarnya bagi saya itu bukan sesuatu yang urgent untuk diributkan, tetapi iya kan, bukan sesuatu yang urgent untuk diributkan kalau kita sendiri itu menjadi komunitas yang memang secara aktif membangun tradisi akademik. Tradisi akademik itu kan berarti tradisi apa? Diskursusnya dibangun secara intensif, kemudian belajar menulis, menyampaikan gagasan lewat tulisan, dan itu dilakukan tadi sederhana sekali, konsisten saja. Jadi jangan punya bayangan bahwa sesuatu itu akan terjadi begitu saja. Dia harus melalui proses ikhtiar yang butuh tekad yang kuat. Gitu. Makanya saya sering memberi disebut motivasi juga mungkin kepada mahasiswa. Waktu kita di kampus itu, apalagi hari ini tuh dengan perkembangan teknologi itu sudah semakin terasa singkat. Kenapa? Karena ada banyak hal yang menyita perhatian kita. Waktu itu kan terasa lama atau singkat itu bukan karena waktunya, tapi seberapa tersita perhatian kita kepada hal-hal lain. Dan semakin hal yang kita lakukan itu adalah hal yang tidak produktif, semakin waktu itu cepat berlalunya. Tapi saat kita melakukan hal-hal produktif, jangankan memperlambat waktu, kita bisa membunuh waktu. Membunuh waktu itu apa? Membunuh waktu itu ya seperti Rasulullah Muhammad. Jasadnya sudah tidak ada, tapi spiritnya hidup terus. Membunuh waktu, itu namanya. Ada banyak itu hal-hal yang bisa kita lakukan itu untuk membunuh waktu. Kenapa? Karena waktu itu sebenarnya tidak bisa merenggut kehidupan kita. Waktu tidak bisa merenggut kehidupan kita. Mengapa? Karena kehidupan tidak berpasangan dengan kematian. Kematian itu berpasangan dengan kelahiran. Yang ada itu orang lahir dan wafat, bukan hidup dan mati. Kita bisa hidup terus ketika misalnya kita hidup berdampak dan
Kalau kita Muslim ya bermanfaat, hidup yang bermanfaat. Dan sehingga nanti skripsi ini soal apakah dia punya dampak atau tidak. Itu. Apakah dia punya manfaat atau tidak. Itu poinnya. Nah, Jadi luar biasa pembahasan kita hari ini. Dan mungkin untuk yang terakhir, ya. mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman mahasiswa, baik itu khususnya UIN dan teman-teman di luar sana nih, yang masih meributkan ataupun membahas soal skripsi ini, untuk lebih menekankan kepada mereka. Mungkin bisa. Ya. Terakhir. Oke, jadi ketika bicara soal persoalan-persoalan yang ada di bangsa kita, atau misalnya nih dalam skala yang lebih kecil ini, saya itu selalu berpegang pada pesan-pesan orang tua tuh, pesan-pesan pesan-pesan kultural, pesan-pesan kebudayaan. Kita tidak akan mungkin punya concern terhadap sesuatu kalau kita tidak punya empati. Empati itu orang Makassar bilang pace, ya, orang Bugis bilang pese, atau kamaseang gitu, kamasemase, sesuatu yang kita rasa. Makanya kenapa salah satu tuas penggerak peradaban pengetahuan itu disebut, kalau kita baca tradisi ilmu pengetahuan, itu selalu dimulai dari apa yang disebut sebagai sense of curiosity, rasa ingin tahu. Selalu dimulai dari rasa. Rasa itu orang Makassar bilang pace, orang Bugis bilang pese gitu. Saat kita tidak punya rasa pada sesuatu, kita tidak mungkin concern pada sesuatu itu. Sederhananya, kita tidak mungkin melakukan sesuatu yang kita tidak punya rasa, tidak terkoneksi. Jiwa kita tidak berada di situ. Jiwa kita tidak terkoneksi pada itu. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya supaya ilmu pengetahuan itu melahirkan sense of curiosity. Ilmu pengetahuan menjadi sesuatu yang kita punya sense terhadap ilmu pengetahuan itu. Bukan karena kita mau A, mau B, mau C, tapi karena kita cinta pada ilmu pengetahuan. Nah, cinta pada ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang tidak lagi bisa dikalkulasi menggunakan kalkulasi-kalkulasi ekonomi. Kita akan bahkan mengerahkan seluruh daya, seluruh tenaga, seluruh energi, seluruh waktu kita untuk dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan itu. Kenapa? Karena saya selalu percaya ilmu pengetahuan itu cahaya. Mata manusia bisa melihat karena cahaya. Pikiran manusia bisa melihat karena ada cahaya pengetahuan. Hati manusia bisa melihat karena ada cahaya nurani. Nah, sehingga kenapa kadang persoalan-persoalan hidup kita yang sepele itu tidak bisa diselesaikan, bisa jadi karena kita gelap melihatnya. Kenapa kita gelap melihatnya? Karena kita tidak bisa melihatnya itu karena kita tidak punya ilmu pengetahuannya. Al-ilmu nuron, ilmu itu cahaya. Dan dengan ilmu lah sebenarnya ada banyak kegelapan yang kita bisa sinari. Itu mungkin. Kita beri plus dulu. Ya, teman-teman semuanya, untuk itu sesi kita pada hari ini mungkin kita cukupkan. Dan kalau kalian suka mengenai ngobrol intelektual ini, bisa komen di postingan ini dan kami tunggu untuk komen-komenannya. Kalau rame kita lanjut. Oke, mungkin gitu. Terima kasih banyak Kak Fadlan. Semoga sehat selalu. Ya. Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.